Terima kasih, Nak. Kamu sudah membuat desa ini lebih baik. Dan kamu menjadi Bumi yang Ibu kenal. Bumi sadar, Bu, saat melihat Ibu dan orang-orang yang kita sayangi bahagia, membuat Bumi bahagia juga, Bu. Selamat datang di Cerita Setengah Sadar. Tempat di mana kita sejenak menepi dari bisingnya dunia, untuk mendengarkan kisah-kisah yang barangkali pernah juga mampir di hidupmu. Kadang kita terlalu sibuk berlari, sampai lupa kalau jiwa kita juga butuh ruang untuk bernapas dan mengurai lelah. Duduk yang nyaman, pasang earphone kalian, dan mari kita mulai perjalanan cerita hari ini. Lampu-lampu kota Jakarta malam itu menyala terang, tapi bagi Bumi, semuanya terasa temaram. Di meja kerjanya, tumpukan berkas cetak biru bangunan berserakan bersama cangkir kopi ketiga yang sudah mendingin. Jam dinding sudah menunjuk angka 11 malam, namun jari-jarinya masih gemetar mengetik revisi desain yang tak kunjung selesai. Ponsel di sebelah laptopnya tiba-tiba menyala, menampilkan nama Alia. Bukannya sapaan hangat, suara di ujung telepon langsung meninggi, mempertanyakan mengapa Bumi belum juga menjemputnya di mall. Alia tidak mau tahu bahwa Bumi sedang dikejar tenggat waktu besar demi bonus yang nantinya juga akan dipakai untuk keperluan mereka berdua. Bumi hanya bisa menghela napas panjang, menempelkan ponsel ke telinganya sambil terus meminta maaf. Kalimat-kalimat tajam dari Alia mulai berdatangan, membandingkan Bumi dengan pria lain yang dianggap lebih sukses dan punya banyak waktu. Setiap kata yang keluar dari bibir Alia terasa seperti hantaman pelan yang membuat dada Bumi kian sesak. Malam itu berakhir dengan pemutusan telepon secara sepihak dari Alia. Bumi bersandar pada kursinya, menatap langit-langit kantor yang sepi. Di titik ini, dia mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan dia harus mengorbankan ketenangan jiwanya demi membahagiakan ekspektasi orang lain yang tidak pernah ada habisnya. Belum sempat Bumi menata hatinya yang gundah, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Kali ini dari kerabatnya di desa, mengabarkan bahwa kondisi kesehatan Ibu Rahma kembali menurun. Obat-obatan jantung sang ibu sudah habis, dan tabungan di kampung tidak lagi cukup untuk menebusnya di rumah sakit daerah. Pikiran Bumi langsung bercabang seketika. Di satu sisi, pekerjaan di kota menuntut seluruh fokus dan energinya tanpa celah. Di sisi lain, bayangan wajah ibunya yang pucat berjuang melawan sakit di rumah panggung mereka terus membayangi kelopak matanya, memanggilnya untuk pulang. Dia melihat saldo rekeningnya di aplikasi perbankan yang kian menipis setelah dipotong berbagai cicilan dan biaya kencan bersama Alia tempo hari. Rasa bersalah yang teramat sangat mulai merayap di dadanya. Bumi merasa gagal menjadi seorang anak yang bisa diandalkan di masa tua ibunya. Dengan tangan gemetar, Bumi mengirimkan sisa uang yang dia miliki malam itu juga ke rekening kerabatnya. Dia tahu keputusan ini akan membuatnya harus menahan lapar selama beberapa minggu ke depan di kota. Namun, bagi Bumi, senyum ibunya adalah satu-satunya hal berharga yang tersisa, meski dia sendiri sedang hancur. Keesokan harinya, sebuah pertemuan besar diadakan di kantor tempat Bumi bekerja. Desain arsitektur yang dikerjakannya setengah mati semalaman dilempar begitu saja ke atas meja oleh atasannya. Sang bos mengkritik karyanya tanpa ampun, menyebutnya tidak kreatif dan tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Di luar ruangan, Alia sudah menunggu dengan wajah cemberut karena Bumi terlambat membalas pesannya sejak pagi. Begitu mereka bertemu di kedai kopi bawah kantor, Alia langsung meluapkan kekesalannya tanpa peduli bahwa Bumi baru saja mendapat teguran keras dari sang atasan. Alia merasa Bumi berubah dan tidak lagi memprioritaskannya. Bumi hanya diam mendengarkan, membiarkan dirinya menjadi samsat pelampiasan amarah. Namun, ketika Alia mulai meremehkan usahanya dan menyebut pekerjaan Bumi tidak punya masa depan, ada sesuatu yang patah di dalam diri Bumi. Rasa lelah yang menumpuk berbulan-bulan seolah mencapai puncaknya hari itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bumi berdiri dari kursinya dan berjalan meninggalkan Alia yang masih berteriak memanggil namanya. Dia berjalan terus menyusuri trotoar kota di bawah terik matahari, mengabaikan getaran ponselnya yang tiada henti. Bumi sadar, jika dia tidak melangkah pergi sekarang, dia akan kehilangan dirinya sendiri selamanya.
Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Bumi mengambil sebuah keputusan besar yang mengubah hidupnya. Dia mengetik surat pengunduran diri dari perusahaan tempatnya bekerja selama 3 tahun terakhir. Tidak ada rasa takut lagi, yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang amat besar saat menekan tombol kirim. Bumi kemudian memasukkan beberapa helai pakaian, laptop, dan buku sketsanya ke dalam satu tas ransel besar. Dia memutuskan untuk mematikan ponsel utamanya dan menggantinya dengan nomor baru yang hanya diketahui oleh beberapa orang penting. Dia butuh menghilang, butuh ruang untuk bernapas tanpa interupsi. Sebelum fajar menyingsing, Bumi sudah berada di terminal bus, membeli tiket satu arah menuju sebuah desa nelayan di ujung pesisir. Kota ini telah mengambil terlalu banyak hal darinya, dan kini saatnya dia mengambil kembali hak atas hidupnya sendiri. Bus pun perlahan bergerak membelah kabut pagi, meninggalkan gedung-gedung tinggi. Di dalam bus yang bergoyang pelan, Bumi menyandarkan kepalanya ke kaca jendela sambil memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia tidak merasakan debaran jantung yang memburu akibat kecemasan. Perjalanan ini adalah awal dari sebuah pelarian yang dia harap bisa menjadi jalan kesembuhan. Aroma air garam dan suara deburan ombak menyambut Bumi saat dia menginjakkan kaki di desa Sukamaju setelah perjalanan belasan jam. Udara di sini terasa begitu bersih, sangat kontras dengan polusi kota yang biasa dia hirup setiap hari. Bumi menarik napas dalam-dalam, merasakan kesegaran yang asing menjalar di dadanya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak berpasir menuju rumah panggung sederhana milik ibunya di tepi pantai. Rumah itu tampak sepi, namun tanaman bunga melati di halamannya masih terawat dengan baik. Detak jantung Bumi berair, ada rasa rindu yang membuncah setelah sekian lama merantau. Saat pintu kayu rumah itu terbuka, berdirilah Ibu Rahma dengan tubuhnya yang kian ringkih namun dengan senyuman yang paling hangat sedunia. Sang ibu tidak menanyakan mengapa anaknya pulang tanpa kabar, atau mengapa wajahnya terlihat begitu kuyu. Ibu Rahma hanya merentangkan kedua tangannya, menyambut sang anak pulang ke pelukan. Malam pertamanya di desa dilewati Bumi dengan menyantap masakan sederhana ibunya di bawah temaram lampu petromak. Tidak ada obrolan tentang target kerja atau tuntutan materi malam itu. Hanya ada suara deburan ombak di kejauhan yang perlahan-lahan menidurkan Bumi dalam kedamaian yang sudah lama hilang. Meskipun suasana desa begitu tenang, ingatan tentang kota tidak bisa hilang begitu saja dari kepala Bumi. Pada hari kedua, dia sempat menyalakan ponsel lamanya hanya untuk melihat situasi. Benar saja, puluhan panggilan tak terjawab dari Alia dan pesan kemarahan dari kantor langsung membanjiri layarnya. Alia mengirimkan pesan-pesan manipulatif, menuduh Bumi kekanak-kanakan dan tidak bertanggung jawab atas hubungan mereka. Melihat kalimat-kalimat itu, dada Bumi kembali berdegup kencang dan rasa bersalah yang lama hampir saja menariknya kembali ke dalam pusaran rasa cemas. Bumi duduk di pinggir dermaga tua, memandangi hamparan laut lepas sambil meremas ponselnya. Dia merasa bersalah karena meninggalkan tanggung jawab, namun di sisi lain, dia tahu kembali ke sana berarti kembali menyakiti diri sendiri. Konflik batin itu membuatnya termenung berjam-jam di bawah terik matahari. Akhirnya, dengan ketetapan hati yang bulat, Bumi mengeluarkan kartu SIM lama dari ponselnya dan melemparkannya jauh ke dalam gulungan ombak. Dia memperhatikan benda kecil itu tenggelam dan menghilang di telan air laut. Itu adalah simbol bahwa Bumi benar-benar telah memutus rantai masa lalunya yang beracun. Kehidupan tanpa gawai membuat Bumi memiliki banyak waktu luang, yang terkadang justru membuatnya melamun di tepi pantai. Suatu pagi, langkah kakinya membawa Bumi ke sebuah area terbuka di ujung desa, tempat beberapa kerangka kapal kayu besar sedang dibangun. Tempat itu adalah galangan kapal tradisional. Di sana, seorang pria parubaya bertubuh kekar dengan rambut yang mulai memutih sedang sibuk memahat kayu jati. Pria itu adalah Pak Danu, pemilik galangan kapal sekaligus pengrajin paling dihormati di desa tersebut. Pak Danu menyadari kehadiran Bumi dan menghentikan aktivitasnya sejenak. Pak Danu tidak banyak bertanya, dia hanya menawarkan sebongkah kayu dan sebuah pahat kepada Bumi yang tampak kebingungan. Dengan senyum ramah yang tulus,
Pak Danu menyuruh Bumi untuk mencoba menyalurkan energinya pada kayu tersebut daripada hanya melamun menatap kosong ke arah laut lepas. Bumi menerima pahat itu dengan ragu, namun begitu mata pisau menyentuh permukaan kayu, ada sensasi menenangkan yang dia rasakan. Selama beberapa jam berikutnya, Bumi belajar mengikis kayu di bawah bimbingan santai dari Pak Danu. Pertemuan tak sengaja itu menjadi awal dari babak baru petualangan Bumi di desa pesisir. Hari-hari berikutnya dihabiskan Bumi dengan membantu Pak Danu di galangan kapal setiap pagi hingga sore hari. Bekerja dengan tangan dan otot ternyata memberikan terapi tersendiri bagi pikiran Bumi yang biasanya dipenuhi oleh teori-teori arsitektur modern yang kaku dan penuh tekanan. Suatu sore, saat mereka sedang beristirahat sambil meminum teh hangat, Pak Danu memandangi sebuah kapal tua yang sedang diperbaiki. Pak Danu berkata bahwa kapal dibuat bukan untuk diam di dermaga agar aman dari ombak, melainkan untuk berlayar menerjang badai di tengah lautan luas. Namun, Pak Danu menambahkan satu hal yang membuat Bumi tertegun lama. Sebuah kapal tidak akan pernah tenggelam hanya karena air yang ada di sekelilingnya, melainkan karena ada air yang dibiarkan masuk ke dalam lambungnya. Begitu pula dengan manusia yang hancur bukan karena masalah luar, tapi karena membiarkan luka merusak jiwanya. Kata-kata sederhana dari Pak Danu menghantam kesadaran Bumi dengan sangat telak. Dia menyadari bahwa selama ini dia membiarkan perkataan toksik Alia dan tekanan kantor masuk terlalu dalam ke hatinya. Mulai hari itu, Bumi berjanji pada diri sendiri untuk membangun lambung kapal, jiwanya agar lebih kuat dan kedap air. Setelah berminggu-minggu menjauh dari dunia desain, keinginan Bumi untuk menggambar tiba-tiba muncul kembali secara alami. Suatu malam, di bawah terangan lampu meja di rumah ibunya, Bumi membuka kembali buku sketsa besarnya yang sudah lama berdebu dan tidak pernah disentuh. Namun, kali ini dia tidak menggambar gedung pencakar langit atau kompleks perumahan mewah yang membosankan. Jari-jarinya bergerak bebas mengikuti intuisi, menumpahkan keindahan desa Sukamaju ke atas kertas putih. Dia menggambar siluet dermaga, perahu nelayan, dan deretan rumah panggung warga. Ibu Rahma yang melihat anaknya kembali memegang pensil dengan raut wajah yang rileks merasa sangat bahagia. Sang ibu membawakan sepiring pisang goreng hangat dan duduk di sebelah Bumi, memandangi setiap goresan garis yang dibuat oleh anak lelaki kesayangannya itu dengan penuh rasa bangga. Bumi menyadari bahwa bakat arsitekturnya tidak hilang, melainkan justru menemukan jiwanya kembali di tempat ini. Dia menggambar bukan lagi karena paksaan atau tuntutan tenggat waktu dari atasan, melainkan karena murni ingin mengekspresikan rasa kagum dan cintanya pada kedamaian yang diberikan oleh desa ini. Seiring berjalannya waktu, Bumi mulai mengamati kehidupan sosial ekonomi warga desa Sukamaju dengan lebih detail. Meskipun memiliki pemandangan alam yang luar biasa indah dan budaya nelayan yang kuat, desa ini masih tergolong miskin dan tertinggal karena akses yang sulit dan pengelolaan yang minim. Banyak pemuda desa yang memilih pergi merantau ke kota besar seperti dirinya dulu, meninggalkan orang tua mereka yang kian renta. Hasil tangkapan ikan para nelayan pun seringkali dihargai sangat murah oleh para tengkulak yang datang dari kota karena tidak adanya fasilitas penyimpanan yang memadai. Bumi mulai berdiskusi aktif dengan Pak Danu mengenai potensi wisata dan ekonomi yang sebenarnya bisa dikembangkan di desa ini. Pak Danu setuju bahwa desa mereka butuh sentuhan perubahan, namun warga lokal tidak tahu bagaimana cara memulainya tanpa merusak keaslian alam pesisir mereka. Disinilah jiwa arsitek Bumi tertantang untuk membuat sebuah perubahan nyata. Dia mulai merancang sebuah konsep penataan desa yang mandiri, sebuah ide matang yang memadukan keahlian modernnya dengan kearifan lokal yang dia pelajari dari Pak Danu selama ini. Bumi mulai menghabiskan malam-malamnya dengan membuat maket dan cetak biru sebuah kawasan yang dia beri nama Rumah Singgah Pesisir. Konsepnya adalah penginapan ramah lingkungan, ecolodge, yang dibangun menggunakan material kayu lokal dan bambu, tanpa merusak ekosistem pantai asli. Desain rumah singgah yang dibuat Bumi sangat unik karena mengadopsi struktur rumah panggung tradisional namun dengan sirkulasi udara dan pencahayaan modern yang hemat energi. Di dalam kawasan tersebut, dia juga merancang pusat pelatihan kerajinan tangan dan pasar ikan higienis untuk warga lokal.
Dia mempresentasikan ide besarnya ini kepada Pak Danu di galangan kapal pada suatu pagi yang cerah. Pak Danu melihat lembaran desain bumi dengan mata berbinar-binar, kagum melihat bagaimana keindahan desa mereka bisa dituangkan ke dalam konsep pembangunan yang begitu rapi dan visioner. Namun, tantangan terbesar mereka kini adalah masalah modal awal. Proyek sebesar ini membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun unit contoh pertama, agar bisa meyakinkan seluruh warga desa dan menarik perhatian pihak luar untuk datang berkunjung. Keberuntungan berpihak pada keberanian bumi ketika suatu hari sebuah mobil mewah dari kota datang ke galangan kapal Pak Danu. Penumpangnya adalah seorang pengusaha sukses bidang pariwisata yang sedang mencari pengrajin kapal kayu terbaik untuk proyek kapal pesiar pribadinya. Bumi yang saat itu ada di lokasi tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang datang di depan mata ini. Setelah urusan bisnis Pak Danu selesai, dengan sopan Bumi meminta waktu 10 menit untuk menunjukkan buku sketsa dan konsep rumah singgah pesisir kepada sang pengusaha. Sang pengusaha awalnya terlihat skeptis, namun begitu melihat detail arsitektur dan analisis ekonomi komunitas yang dibuat Bumi, perhatiannya beralih sepenuhnya. Bumi menjelaskan dengan presentasi yang lugas dan penuh gairah bagaimana proyek ini bisa menguntungkan secara bisnis sekaligus memberdayakan warga lokal. Tertarik dengan visi besar anak muda di depannya, sang pengusaha sepakat untuk memberikan dana hibah awal guna membangun 3 unit pondok contoh pertama. Bumi hampir tidak mempercayai pendengarannya sendiri malam itu, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil nyata. Kabar tentang pendanaan proyek penataan desa menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa Sukamaju. Bumi dan Pak Danu mengadakan pertemuan di balai desa untuk menjelaskan konsep kerjasama ini kepada seluruh kepala keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Bumi menegaskan bahwa proyek ini adalah milik bersama, bukan milik dirinya pribadi atau investor kota. Warga lokal akan dilibatkan langsung sebagai pekerja pembangunan, pengelola penginapan, penyedia bahan makanan, hingga pemandu wisata bagi para pengunjung yang datang nantinya. Antusiasme warga ternyata sangat luar biasa tinggi, melebihi ekspektasi awal Bumi. Keesokan harinya, puluhan pria dewasa dan pemuda desa berkumpul di tepi pantai dengan membawa peralatan pertukangan mereka, siap memulai pembangunan pondok contoh pertama di bawah arahan teknis Bumi. Bumi berdiri di tengah riuhnya suasana gotong royong itu dengan perasaan haru yang membuncah. Dia melihat kebersamaan yang tulus, sesuatu yang tidak pernah dia temukan di tengah persaingan korporasi kota yang dingin dan saling menjatuhkan satu sama lain. Proyek pembangunan berjalan lancar pada awalnya, namun cuaca buruk khas pesisir pantai tiba-tiba datang melanda desa di minggu ketiga. Hujan deras disertai angin kencang dan gelombang pasang merusak sebagian kerangka bangunan pondok pertama yang belum selesai diperkuat strukturnya. Beberapa warga mulai merasa pesimis dan takut bahwa alam tidak merestui proyek pembangunan baru ini di desa mereka. Bumi sempat merasa terpukul melihat beberapa bagian hasil kerja keras mereka selama berminggu-minggu hancur berantakan dalam waktu 1 malam saja akibat badai. Di saat mental Bumi mulai goyah, Pak Danu datang dan menepuk pundaknya dengan kuat di tengah rintik hujan. Pak Danu mengingatkan Bumi tentang filosofi kapal tua yang pernah mereka bicarakan dulu. Badai ini hanyalah ujian untuk menguji seberapa kuat fondasi yang sedang mereka bangun bersama. Bumi menarik napas dalam-dalam, menenangkan badai yang ada di dalam kepalanya sendiri terlebih dahulu. Dia kemudian mengumpulkan kembali warga desa, mengevaluasi kelemahan struktur bangunan, dan bersama-sama merancang sistem penahan ombak alami menggunakan susunan batu dan tanaman bakau. Setelah melewati perjuangan berat melawan cuaca ekstrim, 3 unit pertama, rumah singgah pesisir, akhirnya berdiri dengan megah dan kokoh di tepi pantai. Bangunan kayu itu terlihat sangat estetik, menyatu sempurna dengan latar belakang pohon kelapa dan hamparan pasir putih yang luas. Acara peresmian sederhana diadakan dengan memotong tumpeng nasi kuning yang dibuat oleh Ibu Rahma dan ibu-ibu desa lainnya. Sang investor kota turut hadir dan memberikan pujian luar biasa atas efisiensi kerja dan keindahan hasil akhir yang dikomando langsung oleh Bumi. Hari itu juga, Bumi meluncurkan situs web sederhana dan akun media sosial untuk mempromosikan destinasi wisata baru ini ke dunia luar.
Keahlian komunikasi digital yang dia pelajari saat hidup di kota kini dia gunakan sepenuhnya untuk memajukan tanah kelahirannya yang tercinta. Malam harinya, lampu-lampu dekorasi berbahan bambu di sekitar pondok menyala, memantulkan cahaya hangat di atas permukaan air laut yang tenang. Bumi memandangi pemandangan itu bersama ibunya, merasakan sebuah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dinilai dengan tumpukan materi semata. Promosi digital yang dilakukan Bumi membuahkan hasil yang sangat cepat berkat keunikan konsep yang ditawarkan. Pada akhir pekan pertama setelah peresmian, sekelompok wisatawan lokal dan mancanegara datang memesan seluruh kamar yang tersedia untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Warga desa menyambut para tamu dengan keramahan khas pesisir yang tulus dan bersahabat. Para nelayan bergantian mengantar wisatawan berkeliling menggunakan perahu wisata, sementara ibu-ibu desa sibuk memasak hidangan laut segar di dapur umum untuk disajikan kepada para tamu. Bumi melihat bagaimana roda ekonomi desa yang selama ini mandek mulai bergerak perlahan namun pasti ke arah yang positif. Para pemuda desa tampak bersemangat mempraktikkan kemampuan bahasa asing mereka yang terbatas saat memandu para wisatawan asing berkeliling menikmati keindahan desa. Pendapatan pertama dari operasional rumah singgah langsung dibagikan secara transparan kepada seluruh warga yang terlibat hari itu juga. Senyum sumringah di wajah para nelayan saat menerima hasil kerja keras mereka menjadi pemandangan yang paling melegakan bagi hati Bumi. Di tengah kesuksesan awal proyek desa, sebuah kejutan kecil datang menghampiri Bumi melalui kurir pengiriman barang. Sebuah surat fisik datang dari kota, ditulis oleh Alia yang rupanya berhasil melacak keberadaan Bumi melalui video promosi desa yang sempat viral di media sosial. Dalam suratnya, Alia menuliskan permintaan maaf atas sikap egoisnya di masa lalu dan menyatakan kekagumannya pada perubahan hidup Bumi sekarang. Alia juga mengisyaratkan keinginannya untuk datang berkunjung ke desa pesisir tersebut dan mencoba memperbaiki hubungan mereka yang sempat retak. Bumi membaca surat itu di bawah pohon kelapa sambil menikmati angin sore yang berembus pelan. Menariknya, tidak ada lagi debaran kemarahan atau rasa sedih yang dia rasakan saat membaca untaian kata dari mantan kekasihnya itu. Hatinya kini terasa benar-benar datar. Bumi melipat kembali surat itu dengan rapi dan menyimpannya di laci meja tanpa berniat membalasnya secara berlebihan. Dia menyadari bahwa dia sudah memaafkan Alia dan masa lalunya, namun dia juga tahu bahwa jalannya kini sudah berubah dan tidak ada lagi ruang untuk kembali ke belakang. 6 bulan berlalu sejak rumah singgah pertama diresmikan, dan desa Sukamaju kini telah bertransformasi menjadi desa wisata mandiri yang percontohan. Pendapatan desa meningkat drastis, memungkinkan mereka membangun fasilitas puskesmas pembantu dan memperbaiki akses jalan utama. Anak-anak muda desa yang dulunya merantau ke kota besar kini satu persatu mulai pulang ke kampung halaman mereka. Mereka memilih membangun tanah kelahiran mereka sendiri setelah melihat bahwa masa depan yang cerah ternyata juga bisa diciptakan di bawah langit desa mereka sendiri. Pak Danu kini tidak hanya membuat kapal, tetapi juga membuka kelas pertukangan kayu untuk remaja desa agar keahlian tradisional tersebut tidak punah ditelan zaman. Galangan kapal tua itu kini selalu ramai oleh suara tawa dan semangat belajar generasi muda yang penuh harapan. Bumi sendiri kini dihormati sebagai tokoh penggerak pemuda desa, namun dia tetap mempertahankan sikapnya yang rendah hati dan bersahabat. Dia tetap meluangkan waktu setiap pagi untuk membantu Pak Danu memahat kayu atau sekadar mengobrol santai dengan para nelayan di dermaga tua. Perubahan terbesar dan paling membahagiakan bagi Bumi adalah melihat perkembangan kondisi kesehatan Ibu Rahma. Berkat lingkungan desa yang bersih, ketiadaan stres, dan perawatan medis yang kini rutin terpenuhi, sang ibu tampak jauh lebih segar dan energik dari sebelumnya. Ibu Rahma kini aktif mengelola kelas memasak kuliner tradisional bagi para wisatawan wanita yang menginap di rumah singgah. Wajah pucat yang dulu sering membuat Bumi menangis di kota kini, telah digantikan oleh rona merah pipi yang sehat dan senyuman penuh kehangatan. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di teras rumah panggung, Ibu Rahma menggenggam tangan Bumi dengan sangat erat. Sang ibu berbisik berterima kasih karena Bumi telah memilih untuk pulang dan membawa berkah yang luar biasa besar bagi seluruh warga desa pesisir ini. Bumi membalas genggaman tangan ibunya sambil mengecup kening wanita yang paling dicintainya itu dengan penuh rasa taksim.
Dia tahu semua air mata dan rasa sakit yang dia lewati di kota dulu adalah harga yang harus dibayar demi mengantarkannya pada titik kebahagiaan malam ini. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Bumi sudah berdiri tegak sendirian di ujung dermaga kayu desa Sukamaju. Langit di ufuk timur perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan yang sangat indah, memantulkan cahaya di atas permukaan laut yang tenang. Dia melihat siluet perahu-perahu nelayan yang mulai bergerak pulang membawa hasil tangkapan yang melimpah, siap disambut oleh pasar desa yang bersih. Dari kejauhan, terdengar suara aktivitas warga desa yang memulai hari baru mereka dengan penuh semangat, tawa, dan rasa optimisme tinggi. Bumi tersenyum lebar menatap Fajar yang menyingsing di depan matanya dengan perasaan syukur yang tiada tara. Dia tidak lagi merasa kesepian, tidak lagi merasa tertekan, dan tidak lagi mengurung diri dalam trauma kegagalan masa lalu yang semu di kota besar. Dengan melangkah pergi dari hal yang menyakitinya dan memilih menyembuhkan diri sendiri terlebih dahulu, Bumi justru berhasil menemukan jalan terbaik untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Fajar baru telah tiba di pesisir, membawa harapan yang akan terus menyala dalam kehidupan mereka selamanya. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sudut hatimu, atau mungkin mengingatkanmu pada seseorang, boleh luangkan waktu 1 detik untuk klik tombol like dan bagikan cerita ini ke mereka. Dan buat kamu yang belum bergabung, yuk tekan tombol subscribe. Mari sama-sama kita bangun ruang aman ini untuk saling berbagi rasa, setiap minggunya. Pada akhirnya, setiap luka selalu punya cara tersendiri untuk sembuh. Dan setiap pelarian, kadang adalah jalan pulang terbaik untuk menemukan kembali siapa diri kita yang sebenarnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan sampai akhir di cerita setengah sadar. Jangan lupa tulis pendapat atau ceritamu sendiri di kolom komentar di bawah, ya. Saya pamit sejenak, sampai jumpa di cerita hangat berikutnya. Rebahkan badanmu, dan selamat beristirahat.